Siang. Iya Kak. Oke, mungkin aku kenalin diri dulu kali ya Kak. Halo Kak, nama aku Karisa. Aku di sini sebagai perwakilan dari teman-teman iLab nih, yang bakalan ngajak ngobrol Kakak dan juga Dirmi Beauty mengenai journey Kakak di Dirmi Beauty. Dan kita bakal ngobrol mungkin santai aja kali ya Kak, karena kita masih masih pemula banget nih Kak di bisnis ini. Kita mau belajar nih kita. Oke, mungkin Dirmi Beauty apa kabar juga nih Kak selama pandemi ini? Kayak pasti banyak banget kan inovasi baru mungkin karena trennya mungkin adjusting gitu Kak. Oke, pertama aku seneng banget loh diundang di sini. Padahal awalnya aku cuman ini ya kayak aku lihat timnya iLab, which is dari Universitas Brawijaya Malang ya. Bener banget Kak. Ngobrol sama Altar ya, sorry kalau aku salah ngomong sorry ya namanya. Aku sering ngomong sama Altar kemarin gitu, aku baru bilang kayak aduh nih hebat banget nih anak muda zaman sekarang ya bisa bikin suatu komunitas, collab working space kayak iLab ini gitu. Aku pun juga kayak wow anak muda sekarang berinovasi sekali gitu. Makanya aku juga kaget sih tiba-tiba ditawarin untuk jadi speaker di hari ini. Kalau dari tim aku pun juga kita lagi pada banyak work from home sih ya, karena kan sekarang lagi PPKM juga nih gitu. Jadi kita lagi banyak work from home dan kita lagi ada new product innovations coming up juga gitu. Jadi ada collab juga gitu. Jadi kayak lagi super pack sebenarnya sekarang nih. Gitu. Oke, mungkin karena beauty product sekarang banyak dipakai pas pandemi kali ya, orang-orang pada mau blow up, jadi mungkin dari Dirmi Beauty sendiri juga jadi ikut pack sendiri, ngikutin kebutuhan dari teman-teman ini beauty enthusiast kali ya Kak. Kan kita semua udah tahu nih Kak, mungkin aku dan juga beauty enthusiast yang lainnya itu sering banget look up to Dirmi Beauty gitu. Boleh diceritain gak sih Kak kira-kira gimana dan juga kenapa awalnya buat Dirmi Beauty gitu? How do you build Dirmi Beauty? Sebenarnya tuh awalnya banget nih gitu, aku tuh nggak pernah kepikiran dalam hidup aku tuh aku bakal ada di dunia beauty sebenarnya gitu. Meskipun sebenarnya dari kecil aku tuh mengenal dunia makeup tuh dari mamaku dulu. Jadi kayak waktu aku masih kecil tuh aku sering banget kayak bangun pagi gitu, terus kayak aku tuh duduk di atas meja riasnya mamaku sambil ngeliatin beliau tuh pakai makeup gitu sebelum dia kerja. Jadi awalnya tuh dari situ. Dan awalnya sebenarnya banget nih aku tuh pikirnya tuh aku bakal ada di dunia fashion sebenarnya gitu. Aku nggak tahu tuh beneran nggak pernah kepikiran sedikit pun tuh aku bakal ada di dunia beauty. Cuman tiba-tiba kesempatannya datang sebenarnya sih gitu, kesempatannya datang dan aku pikir ya udah deh gitu kita coba nih dunia beauty. Dan waktu itu kan memang beauty itu kan itu kayak evergreen ya beauty dunianya di industri ini gitu. Jadi kayak yang memang dari dulu sampai sekarang tuh selalu dibutuhkan gitu. Jadi dari situ aku take on the opportunity dan kita mulai ngebangun Dirmi Beauty gitu sebenarnya. Dan aku juga sebenarnya sih kalau buat aku sendiri Dirmi Beauty itu salah satu mimpi aku yang menjadi kenyataan, karena dari kecil pun aku selalu punya mimpi untuk menjalankan suatu bisnis, tapi aku tuh nggak ngerti passion aku tuh di mana sebenarnya gitu. Nemunya tiba-tiba ketemunya beauty ternyata yang passion banget gitu. Betul. Awalnya Dirmi Beauty ini kan kalau nggak salah tahun 2017 ya Kak? Iya, awalnya dari tahun 2017. Oke, nah Kak, itu kan pada saat itu belum banyak banget gitu Kak, kayak local beauty products ya nggak sih? Kayak dulu zamannya itu 2017 tuh aku masih SMA, kalau misalnya beli lip tint, lipstick itu pasti merek luar gitu. Nah terus Dirmi tuh masuk gitu kan. Nah apa sih Kak yang ngebuat Dirmi tuh unik sehingga konsumen itu bisa, atau mungkin teman-teman beauty enthusiast tuh bisa larinya ke Dirmi Beauty gitu. Padahal kan pada saat itu mungkin kita masih percayanya lokal produk nggak begitu bagus atau nggak kayak gimana gitu. What makes you unique gitu Kak pada saat itu? Oke. Jadi sih sebenarnya memang kalau dari awal sih Dirmi Beauty itu
kita selalu dengerin customer kita tuh maunya apa sih, concernnya tuh apa sih, jadi yang dibutuhkan oleh market tuh sebenarnya apa sih. Meskipun di saat itu kan sebenarnya juga udah ada pionir-pionir brand lain ya yang memulai local beauty sebelum Dirmi Beauty sendiri gitu. Tapi kita percaya semua brand tuh punya story masing-masing, dan story-nya dari Dirmi Beauty sendiri itu dari pertama kali kita dibangun, kita memang selalu berkomitmen untuk menyiapkan produk-produk yang hanya menggunakan bahan premium tapi juga dengan harga terjangkau. Makanya waktu itu pun juga ketika kita mengeluarkan lip creamnya kita pun juga kita tuh bikinnya yang infused sama argan oil gitu, karena waktu itu memang ada concern kalau kita memakai matte lip cream tuh kayaknya tuh bibirnya gampang kering gitu kan ya. Kita berinovasi lagi dari situ, jadi kita udah tahu nih trennya apa sih sekarang, oh lagi lip cream gitu. Nah tapi kita juga research lagi, kita banyak banget social engagement juga sama kayak real people, which is kayak customer kita sendiri pun, kadang mungkin dari kayak orang-orang di sekeliling kita juga. Oke, berarti benar-benar riset ke konsumennya Kak. Kira-kira concern mereka apa gitu di apa namanya in wearing makeups gitu ya Kak, sehingga Dirmi Beauty bisa innovating dari situ. Nah Kak, yang unik banget juga dari Dirmi Beauty, aku rasa tuh dari brandnya sendiri juga unik gitu, kayak kakak collaborate sama makanan Yupi waktu itu Sasa juga kan, kayak maksudnya out of the box banget gitu. Mungkin aku nggak tahu juga sih Kak, cuma pertama kali aku ngeliat brand collaborate sama makanan tuh dari Dirmi Beauty gitu. Nah itu what inspires you sih Kak untuk apa namanya, kita collabnya sama yang aneh-aneh aja gitu, kenapa nggak play safe gitu? Mungkin kakak ada cerita gitu Kak? Oke. Kalau untuk kolaborasi itu sih sebenarnya gini ya, jadi dari timnya Dirmi Beauty sendiri tuh kita tuh seneng banget berkreasi gitu. Jadi kayak kita tuh, karena kan baik lagi ya, tim aku itu kebetulan kita memang full of orang-orang yang memang tuh beauty enthusiast juga, dan mereka juga very passionate about beauty gitu. Jadi kalau kita bikin satu product development itu sih sebenarnya nggak hanya di produknya aja nih yang kita berinovasi, tapi juga secara kreativitas gitu. Jadi kita benar-benar waktu itu tuh punya ide bahwa oh oke nih, kita kira kita habis ini gimana caranya kita elevate terus nih. Jadi kan dari aku dan tim pun seiringnya waktu pasti kan kita mau elevate terus nih ke next level, gimana cara kita jadi lebih baik, gimana cara kita berinovasi lebih baik. Nah kolaborasi kita bersama dengan brand makanan ini tuh salah satu inovasi dari kita juga gitu. Makeup itu kan supposed to be fun ya sebenarnya gitu. Dan kebetulan dari kita sendiri pun, karena kita memang passionate banget nih tentang dunia beauty dan tentang lip cream ini, jadi kita bilang kayaknya gimana ya cara kita naikin product developmentnya. Udah nih, kita udah tahu nih kira-kira concernnya kayak gimana, inovasinya seperti apa gitu kan. Jadi kita berpikir bahwa gimana nih kalau dari sisi kreatifnya nih, dari sisi marketingnya kita naikinnya bagaimana. Nah muncullah ide itu. Kayaknya lucu deh nih kalau kita bisa berinovasi bersama dengan food brand lainnya gitu. Kebetulan Nissin itu kan salah satu brand yang memberikan kita green light ya. Mereka tuh datang langsung kayak, oh ini kayak exciting nih, kita belum kebayang, tapi boleh deh gitu kita coba nih. Kebetulan waktu itu dari Nissin pun juga mereka tuh mempunyai misi juga gitu. Jadi mereka tuh punya new marketing strategy di mana mereka mau masuk ke youngster, which is itu adalah marketnya Dirmi Beauty gitu. Karena kan selama ini mereka kan memang family oriented brand banget ya gitu. Nah mereka coba mau masuk ke youngster, maka itu mereka reach out, makanya begitu kita reach out ke mereka, mereka pun juga exciting gitu, karena kita bilang you know what, itu tuh market kita loh gitu. Jadi why don't we give you a stepping platform dulu untuk lihat nih kira-kira marketnya tuh yang di youngster itu tuh react to the brand kalian tuh kayak gimana sih gitu ceritanya sih. Karena bener sih ya, kalau misalnya kita udah ketemu problemnya gitu, tapi kayak mungkin kita, maksudnya kita apa sih, kayak kita olah gitu, terus kita kita jadiin sebuah produk kan, kayak mungkin kompetitor udah pada ngeh juga dengan problem tersebut kan. Nah dengan the touch of creativity-nya ini jadi kayak ngebuat something yang lebih beda lagi gitu kan, and that what you do gitu. Dan kayak keren banget sih menurut aku, nggak kepikiran siapa yang bakalan makeup X makanan gitu kan. Kayaknya cuma kakak doang deh so far. Mungkin udah bukan kakak doang sekarang, cuma kayak kakak pelopor ya kali Kak gitu. Keren banget sih. Oke. Nah Kak,
Ini kan kan Dirmi Beauty itu tadinya tuh fokusnya ke lip coat ya kak, lip matte dan sebagainya gitu. Nah terus habis itu mungkin correct me if I'm wrong, kayak 2020 baru mulai ke baru mulai ke yang lain kali ya kak. Terus juga 2021 ini baru ke skincare gitu. Nah kak gimana sih cara kakak tuh cara kakak dan tim kakak tuh kayak adjusting gitu. Ini trennya sekarang kayak gini. Nah terus kayak kan agak shifting banget tuh kak dari yang makeup banget sampai ke skincare. Nah itu gimana sih kak prosesnya? Oke, jadi sebenarnya sih kalau dari Dirmi Beauty sendiri sih ya, jadi kita tuh baik lagi gitu sih sebenarnya. Jadi aku benar-benar dengerin dari market dulu. Tapi gimana pun juga, waktu kita pertama kali mulai, kita mulainya juga kecil dulu sih gitu. Jadi we start really small, dan makanya waktu yang pertama kali kita keluar warnanya yang lip coat pertama itu tuh yang kalau kalian ada yang ngikutin Dirmi dari awal kan kita sempat ganti packaging juga ya di tengah-tengah gitu. Jadi bener-bener kalau dari Dirmi itu we start small, dan waktu kita keluarin lip coatnya pun yang awal-awalnya itu juga bener-bener tuh kayak kita bikin semua warna dulu nih, meskipun warnanya cuma 8, tapi kita bener-bener coba, karena itu kan project yang kita tuh sebenarnya aku juga deg-degan sih awalnya mulai kayak gitu, udah gitu terus kita mulai marketing gitu juga aku agak deg-degan, karena kan kita nggak tahu nih, apalagi kita latecomer kan, jadi kita sebenarnya nggak tahu whether ini akan disukai sama customer nggak ya gitu, orang bakal bisa attract ke Dirmi Beauty nggak ya gitu. Jadi we start really really small. Nah dari situ aku juga kayak seneng banget sebenarnya, karena pertama kali kita launching ternyata responnya tuh bagus banget dari customer kita gitu. Nah dari situ aku mulai melihat bahwa kita ada opportunity lagi untuk expand market kita. Jadi awalnya itu kita itu sebenarnya target marketnya tuh lebih ke younger market, which is dari anak umur 16 sampai 25 tahun sebenarnya gitu. Jadi pas kayak kita mulai kita tes dulu nih kira-kira marketnya bisa nggak. Nah begitu ternyata tuh respon yang kita dapat kan terlalu overwhelming banget gitu ya. Sebagus itu responnya gitu. Jadi kita pikir oh ini kayaknya ada kemungkinan nih untuk kita expand market kita ke umur 25 terus nyampe ke 35 tahun. Seperti itu. Jadi dari situ kalau kalian yang ikutin kita dari awal sih tahu ya kalau tengah-tengah tuh kita rebranding masuk ke packaging nude kita sekarang ini gitu. Karena kan kita pikir kayaknya kalau pakai desain yang lama itu takutnya tuh nggak suitable untuk kayak kita interest ke market yang lebih yang lebih youngster lagi gitu, yang lebih ke yang adult ya sebenarnya gitu, umur 25 35 gitu. Nah, pas kita rebrand terus kita relaunch our lip cream itu kita juga sebenarnya at the same time kita re-innovating the products gitu. Jadi kita benar-benar lihat kayak oh ternyata orang tuh sebenarnya maunya kayak gini. Jadi itu baik lagi kita dapat dari honest feedback dari customer kita juga gitu. Mereka bilang ini kayaknya terlalu agak sedikit lebih creamy nih, kayaknya bisa lebih gini deh, kayaknya bisa lebih gitu deh. Jadi kita ambil semua feedback dari mereka, lalu kita masukin itu ke suatu pembelajaran dari aku dan dari tim aku juga. Lalu baru dari situ kita berinovasi dan dimix dengan kreatif innovation kita lainnya. Gitu. Jadi begitu kita launch produk dan ternyata responnya itu bagus banget, nah baru tuh kita mulai expand tuh. Kita akhirnya expand ke setting powder. Nah dari situ juga kita mulai expand, tapi at the same time juga kita masih continue our collaboration products gitu. Nah ketika dekoratifnya ini sih kebetulan sampai saat ini kita selalu mendapatkan respon yang bagus dari customer gitu. Jadi sebenarnya cara kita berinovasi tiap hari itu kita selalu lihat dari customer itu tuh kira-kira tuh maunya seperti apa sih gitu, market itu lagi ada concern-nya seperti apa sih gitu. Karena kan dari kita sebagai brand Dirmi Beauty sendiri pun kita mau menyiapkan produk itu yang produknya itu akan menjadi solusi gitu, either menjadi solusi kalau enggak akan menjadi akan bisa meeting our customer needs gitu sebenarnya. Nah, habis itu kan tiba-tiba kita pandemik nih ya, gitu. Awalnya sendiri pun juga aku tuh sempet kaget sih di tengah pandemik ini gitu. Karena awalnya memang aku pikir tuh corona ini tuh aku pikir bakal kayak, oh yaudahlah mungkin it's one of those virus yang mungkin dalam waktu ya 3 bulan bisa hilang lah gitu kan. Atau mungkin bisa lebih baik lah. Ternyata kan enggak ya gitu. Ternyata ini kayak makin parah. Dan aku sempat panik sih waktu itu kayak, oke, ini gimana ya caranya nih, kayaknya
kalau pandemiknya ini long term itu kan otomatis merubah lifestyle-nya customer lagi gitu ya. Tapi karena dari Dirmi Beauty sendiri pun setiap kali kita mau mengeluarkan produk itu kita selalu nih mendengarkan customer lagi gitu, lihat-lihat lagi feedbacknya dari produk-produk kita yang udah running selama ini apa aja sih gitu. Itu kan banyak banget juga kita lakukan dari social media activation kita juga ya. Nah dari situ jadi setiap kali kita mendengarkan kayak oh ya ini ada concern nih di masyarakat seperti ini, nah kita baru berinovasi lagi gitu. Memang di tahun ini kita baru masuk ke health and wellness, dan itu juga kita masuk ke skincare nih sebenarnya gitu kan ya. Nah itu juga salah satu pembuktian kalau kita salah satu itu cara kita beradaptasi di tengah pandemik ini gitu. Karena kan di kehidupan pandemik ini itu benar-benar merubah lifestyle semua orang banget ya gitu. Banyak orang yang di rumah karena orang udah pada takut perawatan di luar gitu kan. Nah maka dari itu kita membuat produk yang pertama itu health and wellness, which is kayak kita bikin collagen peptide drink dengan tujuan gitu, karena kita waktu itu emang lagi running campaign-nya beauty is for everyone, dan juga beauty itu kecantikan itu nggak hanya dari luar tapi juga dari dalam gitu. Makanya habis dari collagen peptide drink kita itu kita mengeluarkan serum dan juga kayak water cream kita gitu. Jadi itu adalah kita beradaptasi dengan perubahannya lifestyle di tengah pandemik ini. Jadi seperti itu. Oke, berarti step by step gitu ya Kak, innovating-nya. Jangan lupa tes juga nih kira-kira respon customer gimana, dan jangan jangan tutup kuping sama feedback gitu ya Kak. Jadi kayak tetap dengerin customer kira-kira responnya apa, kira-kira formula baru kita cocok gak sama mereka gitu. Itu super penting ya Kak. Oke, nah Kak, tadi Kakak juga nyinggung sedikit tentang campaign Kakak nih. Nah, campaign Dirmi Beauty tuh macam-macam dan menurut aku tuh ngena semua gitu dan kayak very unique gitu. Nah, Kakak boleh ceritain gak sih kayak kenapa Kakak milih campaign-campaign yang Dirmi Beauty sekarang jalanin gitu? Kayak what is your vision, dan juga kayak terutama mungkin yang genderless sekali ya Kak. Karena kemarin kan ada sempat foto yang opa-opa tuh, nggak opa-opa sih, coba kayak unusual gitu kan Kak, untuk local beauty product gitu, belum terlalu familiar lah. Kakak boleh cerita sedikit gak Kak tentang campaign Kakak? Oke. Jadi memang dari sesuai dengan ini ya, kayak prinsipnya kita dan komitmennya kita dari pertama kali kita dibangun, memang itu ya. Jadi kita itu adalah satu brand yang mengeluarkan produk itu sesuai dengan kebutuhan customer dan market kita gitu. Nah dari situ kita memang running marketing strategi kita itu dalam making beauty better gitu. Nah, making beauty better ini kan sebenarnya banyak ya caranya. Ini kan luas banget nih rangkapnya gitu. Jadi yang pertama itu memang kita mau mengkomunikasikan bahwa beauty itu has no gender gitu. Karena semua orang bisa pakai beauty ini gitu. Semua orang bisa kok pakai produknya Dirmi Beauty gitu kalau misalkan mau gitu ya. Jadi apalagi juga sebenarnya dari pertama yang kita launching foundation itu sampai kita launching skincare sekarang itu demand kita dari kaum laki-laki itu juga sebenarnya banyak banget gitu. Nah memang dari awal sih memang kita kan position ourselves as a people power brand ya, meaning kita memang merepresentasikan masyarakat gitu as a whole. Jadi benar-benar kita di sini mengkomunikasikan bahwa beauty has no gender, beauty is equal, dan semua orang bisa pakai dan tidak mengenal umur, tidak mengenal ras gitu. Itu yang kita selalu komunikasikan dalam campaign-campaign kita selama ini gitu. Makanya kali-kali kita kan benar-benar mulai emphasize banget pas kita lagi running campaign foundation kita ya gitu. Makanya photoshoot kita itu nggak melimit yang kayak oh ya harus model doang, oh harus ini doang. Kita pakai orang biasa gitu. Jadi kita pakai kayak daily people gitu, yang benar-benar kayak ini adalah real people, this is our real customer gitu. Jadi kita pakai yang nggak hanya orang yang anak muda, tapi kita juga pakai laki-laki, kita juga pakai orang tua gitu, karena sebegitu versatilnya produk kita gitu. Oke, unik banget ya Kak, terutama mungkin yang pakai modelnya tuh bukan model tapi daily people gitu, karena kalau model kan kayak kita nggak bisa relate ya, mereka udah mulus gitu kan. Kalau misalnya daily people, they have kayak imperfection juga gitu sama kayak kita, jadi kayak bisa ke-represent gitu. Pas aku ngeliat Dirmi Beauty kayak I'm like this too gitu. Oke, nah Kak,
tadi kan kita udah ngobrol banyak banget tuh Kak tentang how do you innovative products, terus juga kayak dari awalnya beauty, Dirmi Beauty sendiri. Nah, aku mau tanya sekarang nih Kak, apa sih Kak challenge terbesar mungkin? Bukan challenge terbesar, mungkin seiring berjalannya waktu aja menurut Kakak tuh di-highlight banget pas Kakak tuh lagi jalanin Dirmi Beauty. Boleh ceritain gak sih Kak? Oke, kalau dari kita sendiri pun tuh aku sampai sekarang itu pokoknya setiap kali kita mau launching produk baru gitu ya, aku entah kenapa tuh aku selalu kayak deg-degan gitu. Pasti kayak itu kayak seminggu sebelum atau bisa 2 hari sebelum pasti aku tuh deg-degan banget gitu. My biggest challenge banget ya buat aku dan tim aku waktu itu ketika kita mulai masuk ke face makeup gitu. Jadi kan kita pertama kali mulai kan langsung masuk tuh ke foundation dan langsung masuk ke concealer kan gitu. Itu kan 2 barang yang launchingnya tuh nggak terlalu beda jauh gitu. Itu bener-bener challenging banget sih, bener-bener challenging banget gitu. Untuk mikirin campaign kita juga kayak kita tuh bener-bener ngolahnya tuh very challenging karena Indonesia itu memang aku kan harus make sure banget nih ya gitu supaya setiap foundation color yang kita keluarin itu tuh there's one for everyone gitu. Jadi kayak aku tuh bener-bener kayak deg-degan banget kalau tiap kali mau keluar face makeup, ini cukup nggak ya gitu, ini cukup nggak ya gitu, apakah kita kurang warna kah atau kira-kira warnanya masih kurang sempurna kah gitu. Itu sih awalnya yang buat aku selama ini aku membuat produk itu yang paling bikin aku deg-degan, yang paling bikin aku ngerasa kayak wow ini benar-benar challenging banget tuh memang ya itu begitu kita masuk ke face makeup, habis itu yang kedua itu ketika kita masuk ke skincare gitu. Makanya nih yang pada nanya kayak kenapa sih kok di Beauty berapa lama sih ngerjain product development, kok bisa selama itu gitu. Karena kalau dari Dirmi sendiri itu tiap kali kita bikin satu produk itu tuh minimum tuh pasti 8-9 bulan gitu. Malah yang saat ini bisa lebih lama banget, yang 11 serum itu sebenarnya progressionnya itu udah 1 tahun gitu, karena kita benar-benar mau make sure bahwa produknya ini tuh cocok gitu buat the majority of our customers gitu sebenarnya. Jadi memang sih kayak selalu ya itu dia, makanya aku selalu deg-degan kalau tiap kali kita launching ke face makeup gitu, apalagi kan ini satu barang kan yang dipakai di satu muka gitu ya. And aku benar-benar ada concern di mana kayak aduh kalau misalnya formulanya nggak bagus atau formulanya kurang oke, nanti kan bisa merusak muka orang ya gitu. Nah itu kejadian-kejadian tuh yang kita benar-benar avoid banget gitu. Jadi pas bikin foundation pun juga itu lumayan lama sih, itu juga nyari setahun progressionnya sebenarnya gitu. Jadi kayak dari itu juga aku orangnya lumayan details ya untuk hal yang kecil-kecil gitu, karena buat aku benar-benar mau make sure setiap produk yang keluar under the brand Dirmi Beauty itu benar-benar bagus dan itu benar-benar sudah terbukti bahwa aman dipakai gitu. Oke, berarti product development-nya tuh emang lama karena emang harus adjust ke muka masing-masing orang kan, dari warnanya, dari mungkin kecocokannya, mungkin ada skin test dan sebagainya juga, itu kan yang mungkin bikin deg-degan ya Kak, karena kalau misalnya baju mungkin oh ya udah cocok dibuang gitu, coba kalau misalnya skincare makeup kalau misalnya nggak cocok kan nanti mukanya rusak gimana, nanti jelek gimana gitu kan Kak. Nah berhubung nah tadi kan kita udah ngomongin banyak banget gitu Kak, dan Kakak juga selalu ngeprioritasin customer Kakak gitu, customernya Dirmi Beauty. Nah gimana sih caranya Dirmi Beauty tuh engage gitu sama customernya gitu, kan pasti ada nih yang bikin beda cara Kakak engage supaya nggak fokusnya sama produk aja nih, tapi kayak to themselves-nya juga. Gimana sih Kak caranya? Oke. Kalau dari Dirmi sendiri, kita tuh banyak banget melakukan social activation gitu. Jadi, tapi aku juga sebenarnya sih sama tim kita lumayan happy banget ya gitu, karena sebenarnya banyak banget customer tuh yang nge-DM kita gitu, yang benar-benar ngabarin, Kak aku cocok pakai produk ini, Kak aku pakai lip creamnya Dirmi bagus banget, ini lihat deh Kak fotonya gitu loh. Jadi dari mereka tuh ada respon sama engagement balik ke timnya aku sendiri gitu. Nah dari timnya aku sendiri pun kita selalu tuh engage that conversation and building that relationship sama customer kita gitu. Jadi dan social activation kita kan juga aktif banget ya gitu, kayak terutama di Instagram gitu. Kita banyak banget tuh sering ngadain giveaway, kita banyak banget sering ngadain questionnaire, kadang kita minta pendapat, kadang kita misalnya as small as misalnya kita packaging nih, kita lagi mau keluar barang baru terus kita kayak oke, ini kira-kira
kita nggak bisa decide nih packagingnya mau tube apa mau yang pump gitu. Nah kita bikin tuh kuesioner gitu. Nanti di situ orang-orang tuh banyak banget gitu, kayak customer kita atau marketnya kita gitu, banyak banget yang ngasih kita feedback pakai tube kak soalnya lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi kayak kita itu di sini kita nggak melihat customer kita tuh hanya kayak oh ya udah mereka hanya customer kita, nggak seperti itu sih. Jadi we treat our customer as if kayak mereka tuh family-nya kita gitu. Jadi maka kita ada satu teknologi kita selalu bilang mereka tuh adalah Dirmi Squad gitu. Karena kita melihat mereka semua itu kita sebagai satu family yang sangat amat besar gitu. Jadi kayak kita benar-benar value every opinions dari customer kita, dari market kita, mau itu bagus, mau itu kurang bagus gitu. Malah kalau dari kritik-kritik pun aku juga senang sih gitu. Banyak orang yang komen-komen, Kak ini kayak kurang ini kurang ini gitu. Karena buat aku dan tim, kita benar-benar menjadikan itu menjadi suatu pembelajaran supaya kedepannya kita bisa jadi lebih baik gitu. Maka kita sangat amat menjaga hubungan kita dengan customer karena baik lagi kalau dari aku sendiri pun dan tim aku pun juga kita tiap kali mengeluarkan produk itu harus bisa relatable sama kehidupannya mereka gitu. Karena kalau misalnya kita ngeluarin satu produk dan itu nggak relatable ke customer dan kita mau komunikasi bagaimana gitu. Agak sulit sih menurut aku gitu, dan harusnya kan kita sebagai brand itu memberikan solusi kepada concern mereka ya gitu. Makanya karena dari situ kita benar-benar valued our customer, kita benar-benar valued our family, mau siapapun itu, mau vendor, mau siapa, kita benar-benar melihat mereka itu sebagai keluarganya Dirmi Beauty gitu. Oke, berarti kakak benar-benar engage gitu ya sama customernya, dan dari dari mungkin engage-nya juga yang super casual kali ya kak, jadi kayak sehingga mereka bisa kasih feedback yang juga nganggep kakak sebagai temannya, consulting beauty-nya juga gitu. Oke nih kak, senang banget dan such an honor banget bisa ketemukan kita hari ini diskusi tentang beauty industry, beauty brand seperti Dirmi Beauty dan juga lain sebagainya. Teman-teman juga excited banget hari ini. Thank you banget untuk insight-nya kak, masukannya, dan pasti berguna banget buat teman-teman di sini dan juga aku mungkin yang juga punya cita-cita yang sama seperti kakak. Jadi thank you banget. Dan juga nih buat teman-teman yang hadir pada hari ini, jangan lupa follow iLab, karena iLab bakalan sajiin kalian banyak banget informasi mengenai how to be an entrepreneur. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita jadi entrepreneur, mau bangun suatu brand, teman-teman bisa banget ngikutin iLab karena kita bakalan bahas banyak banget, kita punya banyak banget kegiatan dari webinar, dari kelas, dari konten-konten kita sendiri untuk membangun suatu brand gitu, how to be entrepreneur. Oke, thank you banget kan Nikita atas waktunya. Mungkin kita mungkin bisa ada project dari kita lagi bareng Dirmi Beauty habis ini, mungkin sharing lagi mungkin. Thank you banget kan kita. Oke, kurang lebih mungkin itu aja kak. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Jangan lupa follow Dirmi Beauty, follow iLab, dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you teman-teman. See you kan kita. Thank you banget kak. Udah diundang di sini ya. Dan untuk anak-anak Universitas Brawijaya Malang selalu sukses ya gitu, all the best. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemik, dan aku senang banget hari ini bisa ada session seperti ini dengan kalian. Thank you banget udah undang aku di sini ya. Oke, thank you banget juga kan kita. Oke, mungkin see you di next kesempatan ya kak. Bye. Yo.